Kak. Oh ya udah. Sini mulai Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meita Pritandari sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Yang kami hormati di sini Kakak Rafka Fadilah selaku narasumber kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama saya sendiri Rajullah Mayuda dan ada rekan saya Anggi Deliani dan ada rekan saya kembali Muhammad Fadli Andrean dan yang ketiga ada Maulidia Nurul Jen dan yang terakhir ada Dea Putri Salama. Di sini kami akan melakukan interview dengan narasumber Kak Rafka Fadila dengan materi manusia, moral, nilai, dan hukum. Dan mungkin kepada narasumber boleh untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Rafka Fadil, bukan Fadila ya. Oh, maaf Kak ya. Dari UM juga, cuma beda jurusan. Ya, itu aja kali. Terima kasih. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Jurusannya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Semester 4. Oh. Mungkin langsung saja ya buat masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan. Sebelumnya makasih buat perkenalkan atas perkenalannya. Sebelumnya mungkin lanjut saja dari rekan-rekan kelompok yang ingin bertanya, monggo. Baik Kak, di sini Dea Salama dengan NPM 2210006 mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Menurut Kakak gimana sih nilai moral anak remaja masa kini? Itu bagaimana Kak kalau pendapat Kakak sendiri? Terima kasih Kak. Menurut saya ya, moral anak muda masa kini ini sangat buruk. Jadi remaja sekarang itu sangat mudah menghakimi orang lain, terutama di media sosial. Ya, bisa dikenal netizen itu lah. Itu saja mungkin dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa penyebab kerusakan moral di kalangan anak zaman sekarang tuh? Bagaimana Kak? Coba ulangin. Apa penyebab kerusakan moral di kalangan anak zaman sekarang? Itu bagaimana? Penyebab kerusakan moral, ya mungkin saat ini bisa dibilang karena keluarganya ya, atau lingkungannya, atau ya pengaruh media sosial sangat berat, sangat pengaruh yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Jadi media sosial di sini sangat berpengaruh penting nggak ya bagi kehidupan anak zaman sekarang? Jangan mempengaruhi. Media sosial itu sangat pengaruh bagi moral kalangan, karena kita bisa ngeliat apa sih di media sosial itu, apa yang dilihat bisa diikutin sama anak-anak zaman sekarang. Itu sih. Jadi perlu penyaringan apa? Mungkin kita perlu nyaring ya dari media sosial itu, kita nggak harus menelaah mentah-mentah gitu Bu. Dari informasi dari media sosial itu kita nggak harus mengambil mentah-mentah dari media sosial tersebut, harus kita cari tahu sumbernya dulu gitu ya. Ya bisa kayak gitu. Sama juga kalau misal masih anak-anak di bawah umur ya, kan itu sangat pengaruh tuh. Apa yang dilihat bisa dilihat
bisa dilihat sama apa sih, sama anak itu bisa diikutin. Jadi orang tua mungkin juga bisa ya kali melihat apa sih namanya, melihat anak-anaknya gimana dia lihat HP sih. Sekarang kan zaman udah maju tuh, anak-anak kecil sekarang aja udah pada megang HP lah intinya ya kan. Apa yang dilihat kan kita nggak bisa diawasin sama orang tua. Jadi ya sangat, media sosial itu sangat pengaruh lah buat zaman sekarang. Ya, terima kasih Kak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik Kak, dia mau nanya lagi boleh? Kakak bisa dengar nggak kalau dia ngomong? Apa? Bisa dengar nggak dia ngomong? Oh ya, bisa. Jelas kok. Menurut kakak nih ya, siapa yang berperan untuk memperbaiki nilai moral manusia di zaman sekarang ini Kak? Kalau menurut kakak siapa gitu yang berperannya? Buat memperbaiki moralnya. Menurut saya peran untuk memperbaiki moral manusia adalah ya manusia itu sendiri, sesuai dengan peran mereka. Moral seseorang dipengaruhi oleh warga, lingkungan mereka. Maka semua orang bertanggung jawab apa yang diperbuat orang itu tersebut. Jadi manusia itu sendiri ya Kak yang berperan penting bagi dirinya sendiri, bukan orang lain kan? Ya betul. Orang itu sendiri yang harus memperbaiki moralnya sendiri. Ya kalau nggak harus diri sendiri lah, bisa juga orang tuanya juga ini ngasih tahu anaknya gitu loh, biar lebih ya kayak gitulah. Pengaruh orang tua juga apa sih, warga itu sendiri juga sangat pengaruh, lingkungan. Ya, mungkin kalau dari seumuran kita sendiri yang bisa mengatur Kak ya. Mungkin kalau lebih ke kanak-kanakan itu masih dipengaruhi oleh orang tua, oleh keluarga Kak ya, yang untuk memperbaiki moral tersebut. Betul. Kalau seusia kita ya mungkin untuk kesadaran diri aja, itu aja sih. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, terima kasih. Monggo pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, saya Maulidia Nurrozen, NPM 221018. Mau nanya nih Kak, menurut Kakak hukum di Indonesia saat ini tuh sudah baik atau belum sih untuk hak dan kewajiban kita sebagai manusia itu sudah adil belum? Gimana Kak? Oke. Ya menurut saya hukum di Indonesia ini belum baik. Bisa dengar nggak suara saya? Bisa. Suara saya jelas kan? Jelas ya. Jelas. Ya menurut saya hukum di Indonesia ini belum baik karena masih banyak keadilan yang belum ditegakkan. Hukum di Indonesia mungkin sudah lama ya tercantum atau di undang-undang yang mengatur bangsa, tapi masih banyak juga pihak-pihak yang nyeleweng hukum ya. Contohnya mungkin kayak udah ada hukumnya apa segala macam. Bisa kan Indonesia kan orang kaya bisa bertindak semaunya sih. Jadi bisa kayak apa namanya, nyogok hakimnya apa gimana, itu juga udah melanggar undang-undang. Makasih Kak. Jadi nyogok-menyogok itu termasuk belum bisa itu Kak ya. Maksudnya bisa dibilang belum baik buat hukum di negara kita ini ya. Belum baik, malah sangat buruk lah menurut saya, karena masih banyak yang menyeleweng lah ya. Contohnya yang undang-undang korupsi itu menurut saya kalau cuma hukuman 10 tahun itu enggak sih, kalau bisa hukum mati aja. Baik Kak, terima kasih. Mungkin langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, saya ingin bertanya lagi. Materi manusia, nilai, moral, dan hukum saling berkaitan. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu?
Keterkaitan antara nilai, moral, dan hukum merupakan aspek-aspek terpenting di dalam diri sendiri ya. Ya, setiap manusia pasti ada. Dalam pembentukan itu, kepribadian dari jati diri kita di lingkungan sosial dan lingkungan setiap manusia. Selain itu, nilai moral dan hukum menjadi aspek terpenting dalam masyarakat, dalam sebuah perangkat untuk mengontrol setiap permasalahan atau pelaksanaan yang menimbulkan terjadi masalah pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara itu sendiri. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Kakak. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut aja Kak, karena udah malam ini sepertinya. Jadi lanjut aja. Ya, mungkin langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak nih, pendapat Kakak mengenai hukum di Indonesia ini gimana sih? Ya, Indonesia kan, ya menurut saya kan mengenai hukum di Indonesia. Indonesia kan negara hukum tuh. Nah, semuanya segalanya diatur oleh hukum. Tetapi menurut saya itu masih banyak yang menyeleweng lah dari dasar-dasar hukum di Indonesia. Ya, itu menyebabkan mungkin ya Indonesia kurang adil dalam ya hukum lah, dalam hukum. Walaupun kita disebut negara hukum, tapi menurut saya itu nggak adil di Indonesia hukumnya. Contoh nggak adil dalam hukumnya itu gimana Kak ya? Kayak tadi yang apa contoh dalam hukumnya itu apa kayak tadi yang kita lebih banyak uang kita bisa menyogok orang, menyogok hakim untuk Ya, melepaskan. itu salah satunya. Apalagi misalnya ini kita bisa, misalnya walaupun kita salah dalam hukum atau sidang itu, kalau kita punya uang lebih ya di Indonesia, walaupun kita salah punya uang lebih, kita bisa nyogok hakim itu untuk membuat kita nggak salah. Ada orang dalam lah, bahaya lah pokoknya. Berarti yang dimaksud Kakak ini uang itu di atas segalanya ya Kak? Ya, hukum kalau ada dua uangnya mungkin ya bisa jadi segalanya dihukum. Karena ya Indonesia kan di sini kan gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya hukum itu nggak ada apanya lah kalau ada uang. Baik Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kami ada 10 pertanyaan Kak. Ini ke pertanyaan ke-7. Baik Kak, saya Anggi Dahliani izin bertanya membahas masalah nilai. Nilai itu belum bisa berfungsi praksis bagi kehidupan manusia. Ada tanggapan nilai itu belum bisa berfungsi praksis. Itu tanggapan Kakak tuh bagaimana ya? Praksis itu realisasi praktek dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Nilai belum bisa berfungsi praksis tanpa adanya norma. Nah, maksudnya nilai bisa dipraktekkan yang nyata tanpa adanya norma. Mungkin itulah. Jadi harus ada hubungannya antara nilai dengan norma dan juga pastinya dengan moral-moral akhlak manusia juga gitu ya Kak? Ya, betul. Baik Kak, terima kasih. Oke Kak, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Saya sendiri akan yang bertanya Kak. Bagaimana peran moral dan hukum dalam mengurangi maraknya masalah kekerasan di Indonesia?